Saat ini pada malam hari ini kita akan berbicara bersama, tetapi saya fokuskan bukan hanya kita belajar, tetapi kita juga mau berdoa bersama. Kan namanya persekutuan doa ya. Jadi sebenarnya persekutuan doa ini suatu persekutuan di mana kita bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa malam hari ini, mohon kuasa Tuhan, mohon kasih Tuhan, supaya dengan rahmat Tuhan kita juga dapat menghayati tema pada malam hari ini. Apa tema malam hari ini? Tak ada batas untuk mengampuni. Ya, jadi tak ada batas untuk mengampuni. Wah, ini suatu tema yang luar biasa ya. Saya hanya diberi PR untuk ini ya. Jadi untuk merenungkan ini, untuk mengajak Anda juga bersama merenungkan tema ini, tetapi sekaligus kita akan berdoa. Karena jelas tema ini kalau mengandalkan diri kita manusia tidak akan mungkin. Tidak ada batas untuk mengampuni. Kalau dalam dunia kehidupan kita sehari-hari apa? Ada batasnya nggak mengampuni itu? Ada. Kalau menurut manusia kan ada ya. Apalagi kalau sekarang ini masih ada film kungfu enggak sih? Jarang ya, sekarang drakor banyaknya ya. Ada film kungfu enggak? Kalau film kungfu atau film mungkin silat-silat zaman dulu ya. Kalau juga di Nusantara ini kan juga terkenal dengan cerita-cerita silatnya begitu ya. Itu sama. Yang fokusnya yaitu apa? Dendam. Ya, dendam yang kemudian harus dan bisa dibalaskan turun-temurun begitu ya. Nah, tetapi justru Injil Tuhan kita Yesus Kristus mengajar kita tak ada batas untuk mengampuni. Mari kita buka bersama dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dia berkata kepadanya Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sejumlah hamba itu menyembah dia dan katanya, sabarlah dahulu, segala hutang lunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba keluar, ia bertemu dengan seorang anak yang berkata kepadanya. Ia menangkap dan mencegah kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan membiarkan kawannya itu sampai selesai. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu dulu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, sungguhlah hamba bersaksi karena hamba memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka hamba itu menyerahkannya kepada Al-Gusur sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Jadi kalau kita lihat dari teks kitab suci tadi, suatu perbandingan ya dalam perumpamaan 10.000 talenta berbanding 100 dinar. Ini jumlah yang sungguh-sungguh sangat-sangat terpaut jauh. Kalau kita lihat indeks kitab suci di bagian belakang, ya ini jarang kita lihat ya. Tapi coba sekalian yang bawa kitab suci, yang buku ya, kalau elektronik tidak ada. Coba 1 talenta berapa dinar? Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu soal nilai uangnya ya, nilai hutangnya tepatnya. Talenta dikatakan dalam indeks kitab suci ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal, kurang lebih 34 kg dalam perjanjian baru. Ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar. Jadi 1 talenta 6.000 dinar. Ayo hitung-hitungan. Siapa yang cepat? 10.000 talenta berarti berapa dinar? Berapa? 60 juta dinar ya. 60 juta dinar hutang hamba ini berbanding hutang temannya berapa? 100 dinar. Tadi berapa? 60 juta ya? 60 juta dinar berbanding 100 dinar. Jadi jumlah 100 dinar ini ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Tetapi yang 60 juta dinar tadi, hutang hamba ini kemudian dihapuskan oleh tuannya, dihapuskan total ya. Tetapi berbanding ketika dia keluar, ada temannya yang hutang 100 dinar, dia kemudian mau membuat perkara. Golek-golek perkara ya, kalau orang Surabaya bilang ya, cari-cari perkara begitu ya. Ya. Jadi karena ini satu perbandingan perlu kita lihat dulu. Nah, sekarang kita lihat tidak ada batas mengampuni. Rupanya ketika dalam hal ini Tuhan bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni? Mungkin Petrus merasa, wah, saya ini sudah mengampuni lebih dari standar yang umum. Jadi dia katakan, Guru, apakah kita harus mengampuni sampai 7 kali? Wah, 7 ini juga angka sempurna ya. Dalam tafsiran kitab suci, angka 7 ini angka sempurna. 7 kali. Nah, rupanya apa yang dikatakan Petrus ini ada dasarnya. Bahwa kemudian dalam praktek agama Yahudi, ini misalnya ungkapan seorang rabi ya, dikatakan bahwa orang boleh minta pengampunan dari sesamanya lebih dari 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih bisa diampuni. Tetapi yang keempat kali sudah tidak bisa diampuni. Ini dalam praktek agama Yahudi. Tapi kemudian juga ada dasarnya. Kita bandingkan dalam Amos nanti bab 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, pengulangan terus menerus. Coba kita buka Amos bab 1 ayat 3. Nanti ini terus menerus seperti itu ya kejadiannya. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Dan terus ya, dalam hal ini kemudian ayat 6 kita lihat bersangkutan dengan kota-kota yang dikutuk Tuhan ya. Karena 3 perbuatan jahat Gasa, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Dan di sini kita lihat tiap ayat ini merupakan juga seruan Tuhan pada kota-kota ini. Jadi 3 kali berbuat dosa sampai 4 kali berbuat dosa yang serius,
kemudian intinya tidak bisa diampuni. Ini dasar dalam perjanjian lama ya. Nah, tetapi kalau tadi Petrus sudah, waduh, kalau tadi 3 kali, 4 kali, maka Petrus ini mengatakan 7 kali Tuhan. Saya ini sudah mempraktekkan bisa mengampuni 7 kali. Dia harapannya apa? Karena seorang yang sangat spontan kan Petrus ini. Harapannya ya, oke, bagus sekali Petrus. Kamu sungguh-sungguh luar biasa begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Ternyata apa? Tidak cukup 7 kali ini. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7. Ya, jadi dalam bahasa kitab suci artinya angka 3, angka 7, lalu kemudian angka 12, ini angka-angka sempurna ya dalam tafsirannya. Tapi kemudian seperti angka 2, angka 5, ini angka tidak sempurna, angka 6. Ya misalnya 5 roti 2 ikan, nah itu kan angka tidak sempurna, yaitu kelemahan kita ya. Tapi setelah artinya dipersembahkan oleh Yesus kemudian menjadi mengadakan mujizat pergandaan roti, bahkan menjadi bisa memberi makan sampai 5.000 orang sampai sisa 12 bakul. 12 bakul ini angka sempurna ya. Jadi segala ketidaksempurnaan tadi ketika berhadapan dengan Yesus akan menjadi sempurna. Ya juga termasuk ini ya, 7 kali 10, 70 kali 7. Ini angka sempurna. Jadi artinya apa? Kalau kita dikehendaki Tuhan mengampuni 70 kali 7, artinya apa? Sesuai tema. Kok ya cocok kalau digatuk-gatukkan begini ya. Jadi kita harus mengampuni apa? Tidak ada batas untuk mengampuni. Tidak ada batas untuk mengampuni. Jadi ini bagi kita para murid Kristus, rupanya kita dipanggil, ya mengampuni itu nggak ada batasnya loh. Bahkan mungkin untuk dosa-dosa yang kadang-kadang berat. Artinya apa? Saya katakan ya, misalnya kita kan sebagai orang Katolik, sakramen pernikahan ya, yang monogami dan tidak terceraikan. Tapi kemudian seringkali kemudian ya di dunia sosmed seringkali dibahas orang Katolik ini tidak bisa cerai. Lalu orang Katolik ini sulit cerai dan sebagainya ketika masalah-masalah sampai ada misalnya dalam keuskupan yang ngurusi hukum perkawinan dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang kita jumpai ya bahkan ya rekan pengajar kita di SEPCAT ataupun juga di komunitas ya KTM itu ada Dr. Ellen Magdalena ya. Tesisnya ini menyelidiki apa? Yaitu berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya ketika orang menderita karena perkawinan. Artinya sudah menyangkut kasus-kasus serius yang sudah beliau dampingi selama beberapa tahun ini sampai akhirnya menimbulkan satu kesimpulan ya. Bukan kasus-kasus yang ringan-ringan, tapi kasus yang berat-berat. Misalnya sering kemudian ya KDRT dalam tahap yang berat ya, lalu kemudian juga mungkin juga ya tadi perselingkuhan dan sebagainya. Tapi kemudian rupanya akhirnya dapat disimpulkan banyak orang Katolik ini yang puji Tuhan ya. Karena kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan pada gereja dalam sakramen pernikahan. Di tengah sikon yang dari dunia mengatakan kalau ngadepi kasus gitu ya sudah, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kita kenal, Anda tertawa-tawa, tapi teman-teman milenial nggak tahu lagu ini ya. Ya, jadi Betarian Sonata itu ya. Tapi dalam hal ini kasus-kasus seperti itu. Tapi kita lihat dari misalnya tadi kasus yang diteliti itu bisa bertahan karena motivasinya apa? Yesus. Mencintai Yesus, mencintai gerejanya di atas. Jadi walaupun ya tadi KDRT disiksa, mungkin juga ya kadang-kadang nggak ketahuan kan, menikahi orang yang psikopat. Ya, tapi mau tetap mempertahankan. Tapi ya ini mengampuni 70 kali 7.
Saya ingat kadang-kadang tuduhannya apa? Oh, gereja Katolik ini terlalu keras soal perkawinan. Tapi kemudian ajaran gereja, katekismus gereja Katolik menjawab, ini bukan karena gereja, bukan peraturan yang dibuat gereja. Tidak boleh bercerai, monogami, dan sebagainya ya. Tetapi ini adalah perintah Yesus sendiri, firman Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa ditulis dalam katekismus, barang siapa kemudian bercerai, lalu kawin lagi, maka dia berzina. Jadi dasarnya di situ sebenarnya firman Tuhan dalam Injil. Karena itu satu jalan, apapun tadi ya saya katakan, kalau yang menyakiti ini orang jauh, ya mungkin teman lingkungan, teman wilayah, teman separoki, atau teman sepersekutuan doa, bisa menyakiti enggak? Enggak, sudah holy semua begitu ya? Hah? Bisa ya, bisa. Namanya rekan pelayanan sekomunitas, bisa terjadi gesekan, wajar. Tapi itu masih orang lain. Benar nggak? Masih di luar istilahnya, lingkaran yang paling dekat dengan kita. Tetapi kalau itu orang yang paling dekat, kata-kata Yesus apa? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya pernah mengikuti pengajaran kitab suci. Waktu itu yang memberi adalah Romo Hendrikus Pitiarto Okarem. Sekarang beliau kan Uskup Malang ya, Monsinyur Pitiarto. Tapi beliau kemudian menjelaskan kasih kepada sesama yang dalam tafsiran kitab suci, karena beliau doktor perjanjian baru ya. Dari pengertian kasih kepada sesama ini kalau dilihat dari teks aslinya dari bahasa Yunani adalah kasih kepada sesama orang-orang yang tinggal satu atap. Yaitu kasih kepada orang-orang yang tinggal satu atap. Mungkin kita bisa berbuat baik, ramah, wah dalam pelayanan dalam gereja, nggak salah loh ya, memang harus seperti itu kan. Lalu kemudian dengan orang-orang luar dan sebagainya. Tetapi di rumah ternyata apa? Kalah itu yang di Taman Safari. Ya, bisa terjadi juga seperti itu. Maksudnya yang di kerangkeng itu ya, harimau atau singa begitu ya. Nah, tapi ini suatu realitas yang artinya apa? Mengasihi ini pertama-tama juga mengasihi orang terdekat, mengasihi orang yang tinggal satu atap dengan kita. Dan konkret bagaimana mengasihi ini? Paling angel wujud kasih kepada sesama ini apa? Mengampuni. Ya, kita akan dalami tentang mengampuni yang tidak ada batas. Mengampuni, tadi kita setuju tidak gampang ya. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengampuni.